Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar daring ya. Pada pembahasan IPA di kali ini yaitu tentang hukum Archimedes. Kalian bisa catat teori-teorinya, nanti Bapak berikan modulnya, modul pembelajarannya. Di video kali ini Bapak akan menerangkan contoh-contoh penerapan hukum Archimedes di kehidupan sehari-hari dan juga rumus-rumus tentang hukum Archimedes. Setelah kita mempelajari kemarin mengenai hukum hidrostatis, maka kita akan dilanjutkan materinya di hukum Archimedes. Baik, hukum Archimedes itu lebih dikenal dengan istilah gaya apung. Gaya apung atau gaya angkat ke atas. Gaya apung ini di mana? Jelas. Gaya apung di hukum Archimedes yaitu pada zat cair. Di sini Bapak punya kolam misalnya diisi air. Misalkan kolam renang gitu ya. Contoh hukum Archimedes nih. Pernahkah kalian melihat mayat contohnya ya? Mayat yang meninggal di lautan. Mayat yang meninggal di lautan kenapa rata-rata ngambang dina cai di dieu ye ngambangna teh si mayit teh henteu tilelep ka dieu gitu. Kenapa? Karena air itu mempunyai gaya angkat ke atas. Begitupun ketika kalian berenang, pasti yang sudah jago berenang itu akan sangat mudah untuk mengambang atau mengapung di air gitu. Contoh yang lain banyak lagi. Kapal selam contohnya ya, kapal selam. Mengapa kapal selam dapat ke dalam air, menyelam di dalam air dan bahkan bisa mengapung di air? Itu karena ada gaya angkat ke atas. Itu. Contoh lagi, ketika kita melemparkan batu dari udara atau dari daratan ya, dari daratan menuju air, batu ini akan cepat gitu ya, akan cepat kecepatannya menuju ke air karena tidak terhambat oleh apapun ya. Berbeda ketika batu ini sudah sampai ke air, maka dia tenggelamnya pelan-pelan. Sakedik-sakedik tenggelam nate. Karena apa? Karena ada gaya apung dari zat cair yang mendorong ke atas. Seperti itu. Paham ya? Jadi dari peristiwa tersebut dapat diketahui bahwa ketika kita mengangkat sebuah benda di daratan, itu akan terasa lebih berat daripada kita mengangkat benda tersebut di dalam air. Karena tadi air memiliki gaya apung ke atas. Itu. Contoh soalnya. Bukan contoh soal dulu. Ada rumusnya ya. Rumus dari hukum Archimedes yang pertama, FA sama dengan WBU dikurangi WBA ya. Di mana FA adalah gaya apung dan WBU adalah berat benda di udara. Satu lagi WBA yaitu berat benda di dalam air. Semuanya Newton ya. N satuannya. Bisa kalian catat. Kalau tidak salah Bapak pernah sampaikan di kelas sepintas ya. Tapi di video ini kita akan coba menghitung. Silahkan disimak dulu rumusnya ya. Di screenshot kalau bisa. Ya baik, selanjutnya contoh soal, kita akan coba mengerjakan soal ya. Perhatikan di sini ada sebuah benda yang ditimbang, nimbang di udara atau di daratan, itu ternyata beratnya sebesar 10 Newton ya. Sebuah benda ditimbang di daratan itu beratnya sebesar 10 kg atau 10 Newton ya. Tetapi ketika benda ini dipindahkan ke dalam air
dan ditimbang di dalam air ternyata berubah, tidak lagi menjadi 10 Newton tetapi menjadi 8 Newton ya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Mari kita hitung. Tadi rumus dari hukum Archimedes yang pertama adalah FA sama dengan WBU dikurangi WBA. WBU tadi adalah berat benda di udara atau di daratan. Berapa beratnya? 10 Newton, 10 N. Dikurangi berat benda di air berapa? 8 Newton. Berapakah gaya apung dari zat cair tersebut? Nah, tinggal dikurangi. 10 dikurangi 8 sama dengan 2. Jadi gaya apung dari zat cair ini adalah sebesar 2 Newton. Mudah ya, bisa kalian coba di rumah. Baik, kita lanjutkan. Ada rumus satu lagi untuk hukum Archimedes, yaitu FA sama dengan rho dikali G dikali V, di mana FA sama dengan gaya apung N ya. Rho adalah massa jenis, satuannya kilogram per meter kubik. G adalah percepatan gravitasi, M per S, dan V adalah volume benda meter kubik. Oke, silahkan bisa ke kamera. Nah, gitu. Silahkan bisa dicatat atau di screenshot untuk rumusnya. Ya baik, di sini ada contoh soal ya, contoh soal satu lagi. Sebuah benda memiliki massa jenis 2 meter kubik ditenggelamkan di dalam air dengan massa jenis 1000 kg per meter kubik. Kecepatan gravitasinya adalah 10 meter per second. Berapakah gaya apung yang dirasakan benda tersebut? Nah, ketika kita menemukan soal seperti ini, maka yang pertama harus kita lakukan adalah mencari yang diketahuinya dulu, seperti biasa ya. Di sini yang diketahuinya adalah contoh sebuah benda memiliki massa jenis 2 meter kubik. Berarti tadi apa? Di rumus yang tadi, volume benda itu keterangannya, ini maaf, bukan massa jenis, volume ya. Maaf, volume benda ya. Sebuah benda memiliki volume sebesar 2 meter kubik. Jadi volume benda adalah V ya. Nah, diketahui V sama dengan 2. Selanjutnya, apalagi yang diketahui? Ditenggelamkan di dalam air dengan massa jenis 1000 kg per meter kubik. Massa jenis tadi di rumus simbolnya rho. Rho ini 1000 ya. Ya. Ada lagi, kecepatan gravitasi di tempat tersebut adalah 10 meter per second. Kecepatan gravitasi itu simbolnya G ya. Berarti G sama dengan 10 M per S. Ada lagi yang diketahui? Cukup. Berapakah gaya apung yang dirasakan benda tersebut? Berarti yang ditanyakannya adalah gaya apung. Nah, gaya apung itu adalah FA. Ditanyakan FA. Ya. Setelah diketahui dan ditanyakannya, maka langsung jawab. Rumusnya tadi FA sama dengan rho dikali G dikali V ya. FA gaya apung, rho tadi adalah massa jenis, dan G adalah percepatan gravitasi, dan V adalah volume benda. Langsung masukkan angka. Rho-nya berapa? 1000 ya. 1000 dikali gravitasinya 10 meter per second. Nah, dikali 10 dikali V-nya 2M. Nah, kalikan langsung.
1000 dikali 10, 10.000. 10.000 dikali 2, 20.000. Jadi gaya apung atau gaya angkat ke atas zat cair ini adalah sebesar 20.000 Newton. Nah, seperti itu. Semoga paham ya. Baik. Sekarang yang tadi adalah yang ditanyakannya gaya apung. Bagaimana kalau sekarang ditanyakannya tentang rho-nya atau massa jenis zat cairnya? Contoh, di sini ada soal yang diketahui FA-nya sebesar 20.000 Newton dan rho-nya adalah massa jenis. Bukan ya, tadi rho-nya ditanyakan. FA-nya sebenarnya 20.000 dan G-nya adalah 10 M per S. Volume bendanya 2 meter ya. Tapi yang ditanyakannya kali ini bukan gaya apung, melainkan massa jenis zat cairnya. Nah, bagaimana rumusnya? Sama kayak tadi. FA dulu ya. Rho dikali G dikali V. FA-nya berapa? 20.000. Sama dengan rho-nya belum diketahui. Dikali G-nya 10 dikali V-nya 2. Karena ini sendirian, maka kita pindahkan 20.000 dikali 10 dikali 2 ya. Jadi rumusnya gini, rho sama dengan FA per G dikali V ya. FA-nya 20.000, maaf ini 20.000. FA-nya 20.000, G-nya 10 dan volumenya 2. Supaya mudah, kalikan dulu. 10 kali 2, 20. 20.000 dibagi 20.000 dibagi 20 yaitu 1.000. Jadi massa jenis zat cair adalah 1.000 kilogram per meter. Begitu. Ya. Mungkin itu saja materi yang dapat Bapak sampaikan kali ini. Semoga kalian paham. Untuk materinya bisa kalian tulis di modul yang akan Bapak berikan. Jangan lupa kerjakan juga latihannya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.